Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai dengan kedatangan mengejutkan Code di dimensi Boruto. Saat itu, Boruto sedang bersama Eida, Sasuke, dan Obito di markas tersembunyi miliknya. Tiba-tiba, ruang dimensi tersebut bergetar hebat, seolah ada energi besar yang merobek ruang waktu. Dari portal yang terbuka, Code muncul dengan langkah percaya diri. Di belakangnya, 8 ekor biju berdiri dengan aura menakutkan. Code menyeringai puas sambil menunjukkan tanda cakarnya yang berkilau. "Hah, Boruto, aku punya kejutan untukmu hari ini," katanya dengan nada sinis. "Aku berhasil membawa 8 biju ke tempat ini. Sayangnya, aku hanya bisa menangkap 8. Mencari Kyuubi di tubuh adikmu cukup merepotkan, dan aku tidak percaya makhluk itu hidup kembali. Terlebih lagi, butuh waktu lama untuk melacak keberadaannya." Boruto menatap Code dengan tatapan tajam. Ia menahan emosinya, tetapi tangannya mengepal erat. "Jadi, kau bermain-main dengan kekuatan biju sekarang, Code?" katanya sambil melirik 8 biju yang terlihat dikendalikan oleh tanda cakar Code. Eida, yang berdiri di samping Boruto, tampak waspada. "Boruto, bagaimana mungkin dia bisa menemukan mereka? Bukannya keberadaan para biju ini sudah lama tidak diketahui?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Boruto menghela napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Aku juga tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi kurasa ini adalah peluang emas. Dengan mereka di sini, aku bisa mencoba merebut kembali para biju itu dari kendalinya." Eida memandang Boruto dengan ragu. "Kau menyebut ini peluang? Boruto, ini lebih mirip bencana." Sebelum Boruto sempat menjawab, Code tiba-tiba memberi perintah. "Serang mereka!" teriaknya kepada para biju. Sasuke dan Obito segera bergerak, menghindari serangan masif dari biju yang mengamuk. Boruto melesat ke udara, membawa Eida agar tidak terkena dampak pertempuran. Dari atas, Eida bertanya dengan cemas, "Boruto, bagaimana kita akan menghadapi semua ini? Tanpa kekuatan Kurama, ini jauh lebih sulit." Boruto tersenyum kecil meski situasi sedang genting. "Eida, percayalah padaku. Aku mungkin belum tahu cara mengalahkan mereka sepenuhnya, tapi kita punya Sasuke dan Obito. Bersama, kita pasti bisa mengatasinya." Di bawah, Sasuke berdiskusi cepat dengan Obito. "Apa yang kau pikirkan, Obito? Menghadapi 8 biju ini benar-benar merepotkan. Kita membutuhkan strategi." Obito mengangguk setuju. "Kau benar. Dulu Naruto bisa menaklukkan mereka dengan kekuatan penuh Kurama, tapi sekarang situasinya berbeda. Dan lagi, cara Code mengendalikan mereka terasa unik. Ini bukan seperti jutsu pengendalian biju biasa." Sasuke memandang tajam ke arah biju yang berdiri di depannya. "Kalau begitu, aku akan mencoba mengambil alih satu persatu. Aku akan menangkap Shukaku terlebih dahulu. Kau urus sisanya." Obito tersenyum kecil. "Baik, aku akan mengurus 4 lainnya. Boruto harus fokus pada Code." Sasuke langsung melesat menuju Shukaku. Tangan kanannya bersinar terang dengan Chidori yang siap menghantam. Shukaku menyadari serangan itu dan dengan cepat menciptakan dinding pasir besar untuk melindungi dirinya. Serangan Chidori menghantam dinding pasir tersebut, menciptakan ledakan besar, tetapi dinding itu tetap kokoh. Sasuke mundur beberapa langkah dan berbicara pada dirinya sendiri. "Dia benar-benar tidak mengenaliku. Dan tanda cakar itu, aku harus menemukannya dan menghancurkannya." Tiba-tiba, Shukaku melancarkan serangan dengan Jutsu Futon, Sasandan, menghantarkan tembakan angin yang mematikan. Sasuke segera memanggil Susanoo untuk bertahan, tetapi dampaknya tetap membuat Susanoo miliknya retak. Sasuke tersenyum tipis.
Kekuatan mereka memang luar biasa seperti biasa. Tapi aku tidak bisa membuang waktu. Sambil mengamati situasi, ia menyadari sesuatu dari lengan palsunya, yang dibuat dari sel Hashirama. Aku ingat, lengan ini menyimpan sedikit kekuatan Mokuton. Mungkin ini saat yang tepat untuk mencobanya. Dengan tekad kuat, Sasuke membuat segel tangan dan mengaktifkan Jutsu Mokuton, Jukai Kotan. Akar kayu besar muncul dari tanah, melingkar dan mencoba menangkap Shukaku. Namun, Shukaku dengan mudah menghancurkan kayu tersebut. Sasuke tidak menyerah. Kali ini, ia menambahkan elemen baru pada jutsunya. Kalau kayu saja tidak cukup, aku akan melapisinya dengan Amaterasu, katanya. Kayu yang muncul dari tanah kini terbakar oleh api hitam yang mematikan. Shukaku tidak berani menyentuhnya, dan akhirnya tertangkap oleh teknik tersebut. Code yang menyaksikan hal itu terkejut. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin Uchiha itu bisa menggunakan elemen kayu? Dan lengan kirinya, dia berbeda dari terakhir kali aku melawannya, pikir Code. Saat Sasuke berhasil menangkap Shukaku, Boruto melayang di udara sambil menatap Code dengan tajam. Ia mengeluarkan pedangnya yang bersinar dengan elemen petir. Code, kau sudah terlalu jauh kali ini, katanya sambil meluncur cepat ke arah Code. Code mencoba menghindar, tetapi pedang Boruto berhasil melukai bahunya. Boruto berhenti di atas kepala Code dan menatapnya dengan tajam. Aku tidak percaya kau bisa membawa para biju ke sini. Tapi aku punya satu pertanyaan, kenapa Shinju tidak ikut bersama mereka? Code tertawa kecil meski terluka. Shinju tidak penting bagiku saat ini. Jika aku memiliki Kyuubi, aku bisa membangkitkan ekor 10 dan Kaguya. Itu saja yang kubutuhkan. Boruto menatapnya dengan jijik. Jadi itu rencanamu? Kau ingin menghidupkan kembali Kaguya? Code, kau benar-benar gila. Pertarungan semakin memanas ketika Hachibi menyerang Boruto atas perintah Code. Tetapi dengan teknik Hiraishin, Boruto berhasil menghindari serangan tersebut, kembali ke sisi Eida. Obito mengambil tindakan. Melihat situasi semakin berbahaya, Obito mengeluarkan rantai ungu khasnya dari bawah tanah. Rantai itu dengan cepat melilit tubuh Code dan Hachibi, membuat mereka tidak bisa bergerak. Kau bocah, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi penjahat yang sesungguhnya, katanya dingin sambil menatap Code dengan tatapan tajam. Hachibi melancarkan bijudama besar, tetapi sebelum serangan itu mencapai target, Obito mengangkat tangan dengan santai. Matanya yang dipenuhi kekuatan Mangekyo Sharingan bersinar tajam. Dalam sekejap, bijudama itu terserap habis ke dalam dimensi Kamui. Code yang menyaksikan itu terkejut dan memandang Obito dengan mata membelalak. Apa-apaan itu? Bagaimana dia bisa melakukannya? Tunggu, apakah dia juga memiliki karma? Tanyanya dengan nada yang penuh keraguan sekaligus rasa penasaran. Obito tersenyum tipis mendengar pertanyaan itu. Tatapannya menusuk langsung ke arah Code. Kau cukup menarik, bocah. Aku tidak menyangka ada seseorang seperti dirimu yang bisa mengendalikan para biju dengan sempurna. Tapi, jika kau tidak keberatan, aku punya satu pertanyaan, katanya sambil melangkah maju dengan aura yang begitu tenang namun menakutkan. Bagaimana caramu menggunakan kekuatan itu untuk mengendalikan mereka semua dengan sempurna? Aku sungguh ingin tahu. Code menyipitkan matanya, tanpa ragu untuk menjawab, tetapi sebelum dia sempat berbicara, Obito tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Dari bawah tanah, rantai ungu muncul dengan kecepatan luar biasa, melilit kaki Hachibi dan tubuh Code, mengikat mereka dengan erat. Hei, apa-apaan ini? Teriak Code yang berusaha melawan tetapi tidak bisa melepaskan diri. Obito menatapnya dengan dingin, suaranya terdengar semakin rendah dan penuh ancaman. Aku akan mengajarkanmu sesuatu, bocah. Kau akan belajar bagaimana menggunakan kekuatan mereka dengan benar. Tapi lebih dari itu,
Aku akan menunjukkan padamu bagaimana menjadi jahat yang sesungguhnya. Setelah berkata demikian, mata Mangekyo Sharingan Obito berputar cepat. Dalam hitungan detik, kekuatan Kamui-nya mulai bekerja, perlahan-lahan menarik tubuh Code ke dalam dimensi lain. Boruto, yang berdiri di kejauhan, menyaksikan itu semua dengan mata yang melebar. Dalam hatinya, ia bergumam penuh kekaguman. Luar biasa. Paman Obito bisa melakukannya dengan mudah dari jarak sejauh ini. Aku tidak percaya aku bisa menyaksikan kekuatan seperti ini secara langsung. Code, yang tubuhnya semakin tersedot ke dalam Kamui, berteriak dengan nada panik. Sial. Ini buruk. Aku benar-benar meremehkan dia. Aku tidak punya pilihan. Aku harus menggunakan mereka semua sekarang, atau aku akan tamat. Tiba-tiba, ekor Hachibi melesat dengan kecepatan tinggi, mengarah langsung ke Obito yang sedang fokus menyerap Code. Melihat bahaya itu, Obito dengan cepat memberikan instruksi kepada Boruto. Boruto, dengarkan aku baik-baik, serunya tegas tanpa sedikit pun keraguan. Fokus menjaga area sekitar. Aku akan menangani serangan ini. Jangan biarkan para biju mengganggu rencana kita. Boruto menjawab dengan cepat, meskipun wajahnya menunjukkan ketegangan. Dimengerti, Paman. Aku akan memastikan mereka tidak mengacaukan semuanya di sini. Boruto segera membentuk segel tangan dan memanggil Garaga, naga besar yang muncul dengan raungan menggema. Garaga melirik Boruto dengan kesal. Sialan, kau selalu memanggilku di saat yang merepotkan. Apalagi yang kau inginkan sekarang? Boruto menjawab dengan nada mendesak. Jangan banyak bicara, Garaga. Kau fokus saja membantu menghalangi mereka. Sisanya aku yang urus. Kita harus memastikan Paman Obito punya cukup waktu. Garaga menggeram, tetapi akhirnya menurut. Baiklah, aku harap semua ini segera berakhir. Aku tidak mau berurusan lama dengan makhluk-makhluk menjengkelkan ini. Garaga langsung melilit tubuh ekor 4 yang mendekati mereka, menahannya dengan kekuatan besar. Melihat itu, ekor 4 melancarkan Bijudama lagi, mencoba menghancurkan Garaga. Tetapi sebelum serangan itu meledak, Boruto melompat ke arahnya dan dengan cepat menyerap Bijudama tersebut menggunakan karmanya. Sialan. Aku tidak percaya ini hampir mengenai Garaga, gumam Boruto sambil mendarat kembali. Dengan sigap, Boruto mengumpulkan cakra besar di tangannya, menciptakan Odama Rasengan, dan menghantamkan serangan itu ke tubuh ekor 4. Ledakan besar terjadi, memaksa biju itu mundur menjauh dari Obito. Namun, di saat situasi tampak terkendali, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari bawah tanah, Sumeaka, seekor monster raksasa berbentuk ular yang menjijikkan, muncul dan langsung menggigit Obito dari belakang. Gigitan itu membuat Obito terhenti sesaat, memberikan waktu bagi Code untuk meloloskan diri dari Kamui. Boruto yang melihat kejadian itu terkejut. Celaka. Sialan. Aku tidak percaya si brengsek itu masih menyimpan monster menjijikan seperti ini di sini. Kalau begini terus, Paman Obito bisa berubah menjadi Shinjo. Namun, Obito dengan cepat membalikan keadaan. Dengan satu gerakan, ia menggunakan Kamui untuk menyerap Sumeaka ke dalam dimensi lain. Semua yang ada di sana terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sasuke, yang masih sibuk melawan Shukaku, melirik ke arah Obito dan bergumam. Sepertinya aku mulai mengerti. Gigitan Sumeaka itu seharusnya membawa efek fatal. Tapi pada Obito, itu tidak bekerja sama sekali. Bagaimana mungkin? Obito, mendengar komentar itu, tersenyum tipis dan menjawab dengan nada dingin. Bocah, kau benar-benar cerdas. Tapi ini bukan waktunya untuk analisis murahanmu. Fokus pada pertarunganmu sendiri. Code, yang akhirnya bebas dari rantai ungu,
berdiri dengan napas terengah-engah. Ia menyeringai sambil membuat tanda cakar di area matanya. Aku tidak akan membuat kesalahan seperti tadi lagi. Sekarang, aku akan menunjukkan pada kalian bagaimana aku mengendalikan para monster ini dengan sempurna. Kalian semua akan hancur di tanganku. Code mengarahkan tatapan penuh amarah kepada Boruto, Sasuke, dan Obito. Aura cakranya meledak, menciptakan tekanan yang begitu besar hingga tanah di sekitarnya mulai retak. Dari belakangnya, para biju yang telah dikuasainya mengeluarkan raungan yang menggema ke seluruh area. Code tersenyum dingin, sementara tanda cakar di wajahnya mulai bersinar terang. Inilah akhir kalian. Kalian berpikir bisa melawan para biju milikku? Kalian hanya sekelompok pecundang yang tidak tahu kapan harus menyerah, teriak Code dengan penuh keyakinan. Boruto, yang berdiri di depan Sasuke dan Obito, mengepalkan tangannya. Dia menatap Code dengan tatapan tegas. Aku tidak peduli seberapa kuat kau, Code. Kau bisa membawa semua biju yang kau punya, tapi aku tidak akan mundur. Jika ini adalah perang, maka aku akan melawan sampai napas terakhirku. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan apa yang kami lindungi. Obito melangkah maju, tatapannya dingin. Boruto, jangan biarkan emosimu menguasaimu. Kita punya tujuan di sini, dan itu bukan hanya tentang melawan Code. Kita harus memastikan dia tidak bisa lagi mengendalikan para biju ini. Fokuslah pada rencanamu. Sasuke menambahkan dengan nada datar. Boruto, dengarkan baik-baik. Jangan gegabah. Code ini berbahaya, tapi kita punya keunggulan. Kita tahu cara melawannya. Pastikan kau tetap tenang dan gunakan kekuatanmu dengan bijak. Boruto mengangguk. Aku mengerti. Tapi kali ini, aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan memastikan dia tidak punya kesempatan untuk melawan lagi. Code memberi isyarat, dan para biju langsung menyerang secara bersamaan. Shukaku meluncurkan hujan pasir raksasa, Hachibi mengeluarkan biju dama besar, dan ekor 4 melepaskan semburan lava mematikan. Boruto, Obito, dan Sasuke bergerak cepat. Sasuke membuka mata rineganya, menciptakan portal kecil untuk menyerap semburan lava. Obito menggunakan Kamui untuk menghindari biju dama, sementara Boruto menggunakan karmanya untuk menyerap cakra dari serangan pasir Shukaku. Garaga, bantu aku. Tahan Shukaku selama mungkin, teriak Boruto kepada naganya. Garaga melompat ke arah Shukaku, melilit tubuhnya dengan kekuatan penuh. Raungan keras terdengar saat kedua makhluk raksasa itu bertarung. Obito, Sasuke, aku butuh waktu untuk mempersiapkan serangan terakhirku, teriak Boruto. Obito menatap Boruto sejenak sebelum berkata, kami akan memberimu waktu. Pastikan serangan itu cukup untuk mengakhiri semua ini. Di tengah kekacauan, Boruto mengaktifkan karmanya, memanfaatkan kekuatan Momoshiki. Dengan Jougan yang menyala terang, Boruto menciptakan rasengan raksasa berwarna biru putih, simbol kekuatannya yang telah berevolusi. Code mencoba melawan, tapi Sasuke dan Obito menahannya. Boruto, akhiri ini sekarang, teriak Sasuke. Dengan tekad bulat, Boruto melompat tinggi dan melancarkan rasengan Jougan, menghantam Code dengan kekuatan besar. Ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan tanda cakar Code dan melepaskan para biju dari kendalinya. Code tergeletak tak berdaya. Para biju kembali ke tempat asal mereka, dan medan pertempuran pun sunyi. Obito menatap Boruto dengan bangga. Kau telah melampaui dirimu sendiri, Boruto. Ini kemenanganmu. Sasuke menambahkan, kau sudah membuktikan dirimu sebagai ninja sejati. Bukan hanya kuat, tapi penuh tekad. Boruto tersenyum, menatap ke langit. Aku akan terus melindungi dunia ini, apapun yang terjadi, katanya, memikirkan ayahnya. Meskipun perang belum benar-benar berakhir,
Kemenangan ini menjadi simbol kekuatan dan tekad mereka. Bersama, mereka berjalan menjauh dari medan pertempuran, siap menghadapi tantangan berikutnya.